Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Kali ini materinya tentang potensi persebaran dan pemanfaatan perairan darat. Potensi persebaran dan pemanfaatan perairan darat terdiri atas sungai, danau, rawa, dan yang terakhir air tanah. Yang pertama di sini yaitu sungai. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur suatu lembah yang akhirnya bermuara di danau dan di laut. Nah, sedangkan di sini terdapat pengertian dari das, yaitu daerah aliran sungai. Ialah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut. Das dibedakan atas daerah hulu, tengah, dan hilir. Apa itu hulu? Hulu yaitu pada umumnya terletak di dataran tinggi, badan sungai sempit dengan kecepatan aliran cukup besar. Tengah atau aliran tengah, yaitu lembah menyerupai huruf U, kecepatan aliran mulai mengecil sehingga terjadinya pengendapan tanah atau batu. Dan yang terakhir, hilir, yaitu dekat dengan laut. Nah, daerah aliran hilir ini mengalir sangat melambat sehingga hanya partikel berukuran kecil yang masih mampu mengalir. Selanjutnya di sini terdapat klasifikasi sungai. A. Berdasarkan sumber air, yaitu sungai yang bersumber dari mata air atau sebagian besar terdapat di Indonesia. Selanjutnya bersumber dari air hujan, terdapat di Nusa Tenggara. Yang ketiga bersumber dari pencairan es atau gletser, contohnya Sungai Membramo di Papua. Dan yang terakhir sungai yang bersumber dari bermacam-macam sumber air seperti pencairan es, air hujan, dan mata air. Nah, selanjutnya di sini B berdasarkan kestabilan kondisi air. Yaitu yang pertama sungai perennial. Sungai yang kondisi airnya stabil atau permanen. Sungai ini selalu berair walaupun musim kemarau. Contohnya sungai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya sungai intermittent atau sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Dan yang terakhir sungai ephemeral atau sungai yang hanya berair pada musim hujan. Contohnya sungai di Nusa Tenggara. Selanjutnya di sini terdapat pola aliran sungai, yaitu pola hubungan dari lembah-lembah baik dialiri sungai maupun tidak dipengaruhi kemiringan lereng, jenis dan struktur batuan serta kondisi geomorfologis. Nah, di sini ada pola aliran sungai. Yang pertama, pola aliran dendritik, yaitu pola aliran yang berbentuk seperti cabang pohon yang tidak teratur dan sudut bervariasi. Selanjutnya, pola aliran rektangular, yaitu pola yang terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Selanjutnya, C. Pola aliran trelis, pola aliran sungai yang percabangan dengan anak-anak sungai berbentuk siku-siku atau hampir tegak lurus. D. Pola aliran radial atau menyebar. Pola aliran ini biasanya berasal dari puncak gunung yang berbentuk kerucut atau kubah sehingga aliran sungainya menyebar. E. Pola aliran sentripetal atau memusat.
Pola aliran ini yang anak-anak sungainya memusat pada satu induk sungai. Pola ini terdapat di daerah cekungan atau contohnya Sungai Citarum. Selanjutnya F. Pola aliran anular, yaitu pola aliran sungai yang melingkar dengan anak-anak sungainya membentuk sudut yang hampir tegak lurus. G. Pola aliran multibasinal, pola aliran sungai yang percabangan anak sungainya tidak bermuara ke sungai utama, tetapi hilang ke bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, H. Pola aliran paralel atau sejajar. Pola aliran ini yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk. Selanjutnya di sini terdapat manfaat sungai bagi kehidupan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencuci dan mandi. Yang kedua, sumber air bagi pertanian, pusat dari ekosistem, pembangkit listrik, selanjutnya pencegah banjir, dan yang terakhir menampung dan mengalirkan air hujan. Selanjutnya di sini terdapat upaya mencegah banjir. Yang pertama, penghutanan dan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, pembuatan teras-teras dan petakan untuk pencegahan erosi. Selanjutnya, pembuatan tanggul-tanggul di pinggir sungai untuk menahan luapan air sungai pada musim hujan. Selanjutnya, pembuatan bendungan serbaguna, pembersihan sungai dari sampah, dan yang terakhir, melarang pemanfaatan sempedan sungai untuk pemukiman. Biasanya itu kan di samping-samping sungai itu ada tanah lahan atau tanah kosong. Nah, biasanya itu kayak di perkotaan biasanya itu dijadikan permukiman. Nah, itu dilarang. Selanjutnya yang kedua di sini yaitu danau. Danau adalah cekungan yang berisi air yang lokasinya di daratan. Umumnya danau berisi air tawar, tetapi ada juga danau yang berisi air asin, seperti Danau Kaspia di Rusia. Berdasarkan terbentuknya danau dibedakan atas A. Danau tektonik, yaitu proses terbentuknya akibat gerakan tektonik yang berupa cekungan akibat patahan dan lipatan. B. Danau vulkanik, yaitu terbentuk dari hasil letusan gunung api, contohnya Danau Gunung Galunggung. C. Danau tektovulkanik, terbentuk akibat gabungan proses tektonik dan vulkanik, contohnya Danau Toba. D. Danau Kars, terdapat di daerah Kapur akibat pelarutan batu kapur sehingga membentuk cekungan, contohnya Danau Dolina di Biak, Papua. E. Danau Ladam, terbentuk akibat pemotongan minder sungai karena terjadi pengalihan aliran sungai. Selanjutnya F. Danau Gletser, danau yang terbentuk karena pencairan es. Selanjutnya G. Danau bendungan atau waduk, danau buatan manusia yang sengaja untuk membendung aliran sungai, contohnya Waduk Jatiluhur. H. Danau sisah galian, terbentuk dari sisa galian tambang, contohnya Danau Kaolin di Belitung. Kemudian terdapat manfaat danau bagi kehidupan. Yang pertama, tempat berlangsungnya siklus hidup flora dan fauna, tempat wisata, pembangkit listrik, dan yang terakhir tempat penyimpanan kelebihan air yang berasal dari hujan. Yang ketiga yaitu rawa. Rawa adalah tanah rendah yang selalu tergenang air karena tidak ada pelepasan air. Oleh karena itu, air rawa bersifat asam. Akibatnya, rawa tidak cocok dijadikan lahan pertanian.
Nah, berdasarkan sifatnya, rawa dapat dibedakan. Yang pertama, rawa air asin, yaitu yang terdapat di daerah pantai. Yang kedua, rawa air payau, rawa yang terdapat di sekitar muara sungai di dekat laut. Dan yang terakhir, rawa air tawar, rawa yang terdapat di sekitar sungai-sungai besar. Manfaat rawa yaitu menghasilkan kayu, terus bisa dijadikan wilayah permukiman, dan banyak terdapat ikan dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Nah, klasifikasi air tanah berdasarkan letaknya yaitu ada air tanah freatis, air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Biasanya letaknya jauh dari permukaan tanah. Selanjutnya air tanah artesis, air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang terakhir di sini terdapat manfaat air tanah, yaitu sebagai bagian dari siklus hidrologi, terus memenuhi kebutuhan seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya, dan sebagai sumber irigasi pertanian dan lain sebagainya. Oke, sekian materi kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan jangan lupa seperti biasanya kalian catat di buku catatan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.